semangat? Ada semangat? Alhamdulillah. Ya, berarti ini ciri kita itu betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sampai jam berapa saya ngomong? Karena di amas ceritanya sampai jam 1. Siap sampai jam 1 saya pulang. Saya ulangi sekali lagi biar upload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-mu'asyarata bainan nasi wal muslimin. Salatu wa salaman daimaini ila yaumiddin ala hadar rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat. Sayyidina kiram, para alim ulama, para asatidz dan asatidah, para kesepuhan yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin ini, yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa mendapat cucuran rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kesepuhan di lingkungan Al-Muhajirin ini, alhamdulillah di sini ada Pak Ketua RW 9. Kebetulan ini Pak Ketua RW termasuk orang tua saya, guru saya dari dulu. Yang beliau selaku ketua gerakan pemuda Ansor dulu, saya sekretaris. Jadi saya selalu diandalkan beliau. Beliau juga sebagai kepala sekolah di SMP Senior, saya pembina OSIS-nya dan juga pembina pramuka. Ya, jadi selalu saya diajari oleh beliau. Dan alhamdulillah masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur dunianya, sehingga juga bisa membina kita masyarakat di lingkungan KPM ini yang betul-betul masyarakat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ada kesepuhan kita di sini alhamdulillah hadir, yaitu Bapak Haji Ian Sanwani. Beliau juga sama nih orang tua saya, ya, ketua saya, guru saya, karena beliau pada waktu pengurus Basnas Kabupaten Serang, saya pun pengurus di sana, banyak dibina oleh beliau. Alhamdulillah ketemu orang-orang tua kita di sini dan juga ketemu kesepuhan-kesepuhan di sini. Kemudian juga di sini alhamdulillah ada sahabat dan juga teman saya juga, Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Dr. Randes Dadapaton. Beliau juga ini sama, dulu di zaman masih pemudanya bergerak sama-sama, berjuang bersama-sama. Bahkan saya sering ngumpul di rumahnya Pak Ketua RW, Pak Misto, ya, kemudian ngumpul juga sering di rumahnya Pak Dr. Randes Dadapaton ini, Ketua Masjid Al-Muhajirin ini. Alhamdulillah sekarang sudah kita jadi kesepuhan semuanya, benar ya. Kemudian juga di sini yang jabatannya yang saya tahu seabret luar biasa di Kabupaten. Tahu seabret ya? Seabret itu apa sih? Masih Serang seabret. Bapak Doktor
Kiai Haji Al-Mastajudi. Beliau sekarang masih komisioner Bajnas Kota Serang, tapi beliau juga sekjen Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Beliau juga sekjen Komisi Informasi Provinsi Banten. Waduh, kalau gitu satu-satu ya seabad ini banyak sekali jabatannya yang kita sama-sama hormati dan juga mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga betul-betul kota Serang khususnya Banten pada umumnya dalam kondisi dan situasi apapun diberikan ketentraman, keamanan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sekalipun sekarang sedang rame-ramenya COVID-19 sedang menunjukkan di seluruh pelosok dunia, tapi mudah-mudahan kota Serang khususnya Banten pada umumnya aman dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dihindarkan dari berbagai macam penyakit apapun bentuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga ada sahabat saya, orang tua saya sudah lulus di Kementerian Agama. Ya, alhamdulillah lulus ya. Karena kalau tidak lulus kan ujung-ujungnya suruh khotimah. Ini alhamdulillah Bapak Haji Fuad ini masih bisa ketemu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga orang tua saya sama seperti saya pada waktu di Kementerian Agama Kabupaten Serang. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu juga para pemuda yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tidak hafal. Kalau perlu hafal saya sebutkan satu persatu sampai 12 sebutin orangnya. Yang tidak mudah-mudahan mengulangi syarat rasa hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, terutama kepada para pemuda dan pemudinya yang ada di sini, mudah-mudahan terus selalu semangat untuk berjuang, untuk menegakkan kalam-kalam ilahi ataupun kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang ini barangkali sudah sangat banyak sekali tantangan, rongrongan dan hambatan. Tapi insya Allah sesuai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur tidak akan punah sampai kapan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sangat terharu ketika dibacakannya surat Badar yang cukup luar biasa menggema, menggelegar, akan menumbuhkan semangat kita yang cukup luar biasa. Berarti mudah-mudahan betul-betul masyarakat kampung Kapling Bimo ini, yaitu masyarakat yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan dibacakannya sholawat, baik itu sholawat Badar, sholawat Nabi ataupun sholawat yang lainnya, insya Allah akan mengandung hikmah yang cukup luar biasa besarnya. Termasuk kata Rasulullah SAW, siapa orangnya yang membaca sholawat satu kali saja, sholawat satu kali saja, kata Rasulullah SAW, akan ditulis 10 kebaikan luar biasa. Mau memperbanyak baca sholawat? Mau memperbanyak baca sholawat? Apa dulu? Ya, kita terus banyak baca sholawat. Ya. Kemudian di samping ditulis 10 kebaikan, kata Rasulullah SAW, akan dihapuskan 10 kejelekan. Termasuk yang tadinya sifat ini
virus corona atau virus COVID-19. Karena memperbanyak sholawat, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian virus COVID-nya ada. Wah, saya tadinya mau datang ke rumah yang pakai RW 9 nih, mau bertamu sana. Tapi barang saya lihat, kok banyak baca sholawat tiap harinya, ya, nggak pernah berhenti kalau lagi mau. Betul, nggak pernah berhenti kalau lagi terus baca zikir dalam hatinya. Akhirnya COVID-19 malu nggak jadi. Ya, karena apa? Malu karena banyak mengingat Allah Subhanahu, karena juga banyak membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terus perbanyak baca sholawat ini, cukup luar biasa. Bukan hanya di waktu-waktu seremonial seperti ini saja, tapi kapanpun, dimanapun, sedang apapun, kalau kita bisa memperbanyak sholawat, luar biasa. Bahkan kata Rasulullah, justru dengan banyak membaca sholawat ini akan diberikan kelancaran semuanya. Dicontohkan Bu, sering lihat itu, sering baca Quran apa sering banyak itu? Lebih banyak baca Quran, lebih banyak baca ayat itu. Ngaku. Lihat di YouTube sering dibacakan sholawat oleh siapa? An-Hujan Bistami sering baca sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, apa sholawatnya? Atau enggak? Ya. Dengan memperbanyak baca sholawat, An-Hujan Bistami bisa menumbangkan banyak orang-orang jahat. Siapa orang-orang jahatnya? Kata orang sana mendukung dan sebagainya, ditumbangkan dengan sholawat. Syekh Samsudin dengan banyak baca sholawat banyak menumbangkan dalam YouTube-nya. Ya, baik. Tapi kenyataannya seperti itu. Cuma dibaca aja sholawat. Mau baca sholawat lagi mau? Yuk kita coba baca. Sholawatnya sholawat kanjengnya supaya semangat ya. Sudah jangan itu ya. Gimana? Apa? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa minna khudna li hurmatihi. Rabbi fa'fa'na bi barakatihi wa minna khudna li hurmatihi. Apa ya? Ya, alhamdulillah. Ya, daripada lihat yang lain-lainnya, lebih baik lihat baca sholawat. Lebih baik lihat yang banyak membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang pun tempelan kalau karena membaca sholawat memperbanyak itu insya Allah akan menumbuhkan karomah. Tahu karomah bukan? Pengen mendapat karomah? Apa karomah itu ada ujung-ujung datang sendiri? Nggak bisa dapat ujung-ujung datang sendiri, tapi diusahakan oleh kita. Ya, diusahakan oleh kita dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak baca Al-Quran, dengan membaca sholawat dan sebagainya. Alhamdulillah tadi sudah dicontohkan oleh kita tadi, Pak Ustaz Kubaidillah. Mudah-mudahan para pemuda dan pemudi di kafir rumah ini kemudian tertarik dengan memperbanyak baca Al-Quran, belajar kode dan sebagainya. Karena sekarang ini lagi tren juga tuh, ya, pada buka rumah tangga dan rumah tangga. Ya, karena khawatir juga Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini saya lihat banyak Al-Quran yang
selimpang-selimpang. Apa selimpang? Bahasa Inggrisnya kan selimpang-selimpang. Ya, di belok-belok itu. Saya baca di dalam satu ayat, yaitu yang di-share di mana-mana di WA. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ditulis di sana sudah diselimpangin, ya. Apa coba ditulisnya? Alladzina la yu'minuna bil ghaibi wa la yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kurang ajar ini. Siapa ini? Yang nyimpang-nyimpang ini? Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita semuanya, terutama di sini ada Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Sanjung tanggung jawabnya. Ya, supaya apa diluruskan? Itu supaya kita informasikan kepada masyarakat luas. Khawatir dibaca oleh anak-anak kita yang kemudian isinya seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, tapi di sana diselimpangin alladzina la yu'minuna bil ghaib. Jadi tidak boleh beriman kepada hal-hal yang mungkin. Ya, sih. Padahal kita diperintahkan untuk beriman kepada hal-hal yang mungkin. Siapa yang begitu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita wajib mengimani. Kemudian malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala boleh enggak? Pernah ibu ketemu dengan malaikat? Ada. Kalau yang mengaku malaikat ada? Tidak pernah ketemu malaikat, tapi ada yang pernah ngaku malaikat. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu polisi. Ya. Jadi malaikat Jibril itu polisi. Ya. Baik, makanya perlu disampaikan kepada generasi terus kita supaya jangan sampai keliru, supaya tahu informasi-informasi itu. Sekarang banyak sekali, ya, dan terutama. Terus saya juga pertama menemukan Quran yang salah tulis. Waktu itu dianggapnya salah tulis. Saya sering isi acara di lapas, lembaga pemasyarakatan yang dirancang. Barang pas habis sholat Jumat di sana ada yang laporan, Pak, ini gimana dilanjutkan. Barang pas dilihat di tengah-tengahnya itu juga tulisannya salah. Diselimpangin lagi di sini. Saya laporkan ke Kementerian Agama. Pak Kepala kata saya gimana Quran ini. Waktu itu ditindaklanjuti, yang kemudian dibentuk tim investigasi, tapi barangkali karena tidak ada biayanya, tidak ada tindak lanjut. Ya, oleh karena itulah ini ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin muslimin rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillah kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini masih bisa memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini ibadah bukan? Ibadah bukan? Bukan. Adik-adik, Maulid ini ibadah bukan? Ya. Sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pengertiannya Maulid itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa memperingati peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh? Ya. Ada yang mengatakan ada yang sebagainya. Katanya karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Betul. Betul apa tidak? Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita lihat. Ya, kita lihat apa benar Rasulullah tidak pernah melakukan maulid ataupun melakukan peringatan hari lahirnya. Ya, karena peringatan maulid ini adalah merupakan peringatan hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa kita umat yang harus memperingati? Cukup luar biasa saya lihat dari mulai tingkat RT sampai tingkat nasional itu diperingati setiap tahun yang mau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan di kota Serang insya Allah tanggal 3 November juga kalau tidak ada perubahan akan diberikan di Masjid Al. Ya mau hadir sih. Ya, tadi saya dipanggil oleh Pak Biro Desa. Nah, gimana nih untuk melaksanakan kegiatan Iya, kenapa tidak? Ya, kemudian nanti akan dilaksanakan lagi lain-lain. Justru ini harus diuatkan, harus dibesarkan. Kalau lihat sejarah ke belakang itu cukup luar biasa. Tahun 550 Hijriah sampai tahun 600 Hijriah diperingati Maulid besar Nabi Muhammad ini secara besar-besaran. Siapa yang peringati? Salahuddin Al-Ayyubi dengan memperingati peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Masjidil Aqsa yang sudah dijajah, sudah dikuasai oleh Yahudi ratusan tahun bisa dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan cara memperingati peringatan Nabi besar Muhammad SAW dengan Maulidnya. Kenapa? Mendorong, memotivasi umat-umat Islam pada saat itu. Bahkan Sultan Mu'adzam dari Arab Irak Timur konon katanya memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini selama 7 hari 7 malam. Di Serang berapa hari? Cuma sebentar doang, hanya beberapa menit saja, hanya beberapa jam saja. Paling banget kita menyelenggarakan Maulid Nabi dari mulai habis Isya kalau ada ceramah sampai jam berapa? Paling sampai jam 10, jam 11 ya Bu. Betul? Itu Sultan Mu'adzam sampai 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam. Berapa dana yang dihimpun biayanya? Yang saya baca 155 miliar. Kita pinjam berapa biaya? Ya. Sultan Mu'adzam sampai 155 miliar. Kadang-kadang, tapi insya Allah kalau kita pinjam bukan, ya. Kadang-kadang diminta peringatan apa sumbangan untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, berapa kasihnya? Berapa? Mau 50.000, 100.000? Ya. Ragu-ragu kan? Nah sehingga Sultan Mu'adzam selama 1 minggu itulah mengadakan perlombaan nulis karya ilmiah yang nulis sejarah Rasulullah SAW. Itu cukup luar biasa. Sampai sekarang yang memenangkan tulisan itu, lomba itu yang disebut dengan Syekh Ja'far dari negara Perjanjian. Sehingga orang-orang, terutama orang-orang Nahdliyin, dimanapun menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ketika mau rame-rame, mau pesta riungan, itu membaca berjanji sambil marhaban dan sebagainya. Ya, bunyinya, kepalanya biasanya al-jannah wa na'imuha sa'du liman yusalli wa yusalli wa yubarik alaih. Pasti sering dibaca kan ya Alhamdulillah. Ya, itu terus. Ada yang teruskan doa suwatil qaum ba'da. Ada yang lamma ala wa maulidil karim dan seterusnya. Itu dibenarkan oleh Syekh Ja'far dari negara Perjanjian. Makanya disebut ini kitabnya kitab berjanji. Ya, ini cukup luar biasa. Lah kita, apakah ada hikmahnya? Karena kita ini sebagai umatnya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak dilahirkan Nabi Muhammad SAW, belum tentu kita seperti ini sekarang. Belum tentu ada dunia dan seisinya ini. Karena Allah yang menciptakan, ngomong dalam hadis kursinya, kata Allah, laulaka lamma khalaqtul akhlaq. Sungguh ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam dan isinya kalau aku tidak akan menciptakan itu.
Lalu kalau dipikir akal dengan otak kita, apa urusannya Allah menciptakan dunia dengan menciptakan Muhammad? Tapi itulah keagungan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Muhammad itu wujudnya sama dengan kita, Muhammad itu orang biasa sama dengan kita, tapi Muhammad adalah merupakan orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah Muhammad SAW pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah sendiri mengatakan laula lama beratur ya nih. Lalu kenapa kita sebagai umatnya tidak bangga, tidak mensyukuri nikmat yang cukup luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama. Ya. Kemudian kalau ada yang ngomong dan dalam pada saat Rasulullah hidup tidak pernah diperingati oleh Nabi Muhammad, ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Muhammad, kenapa engkau selalu melaksanakan puasa di hari Senin ya Muhammad? Ya. Muhammad jawabnya apa? Karena hari Senin itu adalah merupakan hari kelahiran. Oleh karena itulah, karena hari Senin itu merupakan hari kelahiranku, maka saya berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umatnya ada yang sering puasa di hari kelahiran kita. Ada yang sering puasa? Alhamdulillah, buat teman-teman. Ya. Orang-orang tidak naik. Kalau betul kita nyambung umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah SAW, agungkan hari kelahiran Muhammad SAW, kemudian kita sendiri mengagungkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan puasa di hari kelahiran kita. Kalau yang hari Minggu lahirnya, setiap hari Minggu puasa, ya. Kalau yang hari Senin lahirnya, kebetulan, ya, sambil puasa hari Senin itu puasa di hari kelahiran kita, puasa juga mengikuti apa tadi, semuanya itu adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kita mengikuti Rasulullah SAW, tapi kenyataannya banyak sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi kita sendiri sebagai umatnya banyak yang tidak mengikuti, belum bisa mengikuti. Ya, nah oleh karena itulah mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW ini, karena ini merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita akan terus termotivasi untuk mengikuti, paling tidak walaupun tidak semuanya, ya seperempatnya, ya seperempatnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian kita bisa melakukannya. Ya, itu. Sehingganya apa? Abu Bakar sendiri, pernah dengar Abu Bakar ya? Siapa Abu Bakar itu? Ya, Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar sendiri mengatakan, man agoma maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena lahu rofiqi fil jannah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, karena lahu rofiqi fil jannah, maka orang itu nanti akan menjadi temanku di surganya Allah Subhanahu. Mau masuk surga? Mau benar? Ya, ini adik-adik mau masuk surga kan? Bapak-bapak mau masuk surga kan? Pasti kalau ditanya mau masuk surga, mau semuanya. Ada yang mau duluan nggak? Nah, ada yang mau duluan nggak? Nggak ada. Ya, hampir rata-rata kalau ditanya mau masuk surga, pasti semuanya mau. Disuruh duluan nggak ada yang mau. Nah ini, ya, disuruh duluan nggak ada yang mau. Ya. Nah oleh karena itulah mudah-mudahan, tapi tentunya adalah ini bagian terkecil. Harus yang lain-lainnya pun kita terus melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terus
Ada pun caranya berbagai macam. Berbagai macam. Malah kalau daerah Pandeglang, di daerah Serang juga masih ada. Kalau tidak COVID kondisinya ya, lagi tidak COVID. Ada yang juga besar-besaran. Saya yakin ya kalau tidak COVID, ya sekarang aja di Taklim Brimob ini dengan adanya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang punya mobil keluarin mobilnya dari garasi. Ya. Kemudian yang punya motor keluarin motornya dari rumah. Besok pagi keluarin. Ya, luar biasa. Ya, yang punya kebok keluarin keboknya. Tapi saya terharu juga, lihat itu. Ada orang habis ngeriung, oleh-olehnya berkatnya apa? Di samping berkat, kemudian ayam bekakak satu orang satu, kemudian ayam hidupnya satu. Luar biasa. Nggak tahu di daerah mana punya Mas. Biasanya di Mas tahu aja di daerah mana gitu. Ya. Jadi kita tahu itu luar biasa. Itulah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah. Ya, berkah. Berkah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang dagang telur aja biasanya luar biasa. Berduyuk-duyuk walahan nelayan. Itulah berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya termasuk kalau pengen diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apapunnya, makanya kata Rasulullah, sholawat itu dibaca bisa melancarkan berbagai macam cita-cita kita. Yang keduanya bisa diterimanya doa kita. Kalau doa belum dibacakan sholawat, maka belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada cirinya tuh, cok, perhatikan. Kalau orang nahdien, biasanya kalau doa itu baca sholawat dulu. Diawali dengan sholawat bunyian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Itu selesai doa. Ya, itu diawali benar. Kalau sebelum kata Rasulullah SAW doa itu dibacakannya sholawat, maka belum bisa diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak baca sholawat. Ya, ini cukup luar biasa. Banyak sekali. Ya, ini sholawat ini hikmahnya banyak sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, makanya mudah-mudahan kita ini selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan punah, kemudian tidak akan loyo, terutama untuk selalu zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak RW, segala-galanya yang perlu dicontoh oleh kita. Dalam ayatnya tadi sudah dibaca, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Quran yang dibaca mana? Ya. Kalau dangdut dia kedengaran, atau enggak? Ya, gitu. Tapi kalau Quran yang dibaca aduh, ya. Apalagi kalau baca sendiri, ya, ngantuk. Makanya Bu, sekarang ini Tuhan katanya banyak orang yang nggak bisa tidur. Banyak orang yang nggak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur, ada orang yang pakai obat supaya tidur. Nggak bakal bisa tidur. Makanya kalau ada nih saudara kita atau kita sendiri kena penyakit tidak bisa tidur, apa yang harus lakukan? Bangun, kemudian berwudu, melaksanakan sholat. Nggak usah banyak-banyak sholatnya.
sholat taubat dulu 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat, ditambah sholat tahajud 12 rakaat. Itu sebanyak ayatnya. Ya, ayat. Kemudian kalau masih belum juga ngantuk, baca Al-Quran. Surat apa saja baca. Mau surat Yasin, mau Waqiah, mau Al-Mulk, ya, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratin. Pasti udah nanti, ya, ngantuk. Dibanding kita ketika tidak bisa tidur kemudian beli obat macam-macam, nggak bakalan sembuh, ya. Oleh karena itulah membaca sholawat, zikir kepada Allah, kemudian juga termasuk membaca Al-Quran, itu termasuk obat yang paling mujarab. Obat yang paling mujarab. Bahkan bukan obat lahiriah saja, termasuk obat batiniah. Karena Allah sendiri sudah menginformasikan dalam ayat lain, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan seperti obat. Obat apapun, apalagi obatnya obat penyakit. Ya. Kalau kita terkena penyakit hati, bisa nggak diobati pakai obat apa? Kesehatan, obat dokter, bisa nggak? Nggak bakal bisa. Diobati pakai Panadol, bisa nggak? Sakit hati, penyakit hati, nggak bakal bisa. Makanya obatnya apa? Pakai banyak zikir, kemudian pakai banyak baca Al-Quran, pakai banyak sholawat, insya Allah, kemudian itu akan terobati. Kita semuanya akan hilang semua penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati itu banyak. Apa di antaranya penyakit hati? Yaitu ada penyakit iri, ada penyakit dengki, ada penyakit hasud dan lain sebagainya. Itu penyakit hati. Kalau kita sudah punya penyakit iri, repot nih, ya, repot nih. Ada tetangga mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang berbuat. Tetangga yang senang, kita yang berbuat. Ya, tetangga harus beli TV 45 inch karena kita punya penyakit hati, karena ibunya papa. Lihat, Pak Dokter Amos habis beli TV 45 inch. Ya, dari mana duitnya? Dari mana? Terus kita mau beli nggak? Ya, sungguh yang ada. Ya, nah ini namanya penyakit hati. Jadi orang lain yang dapat kenikmatan, kita yang ruwet. Ya, kitanya yang ruwet. Makanya gitu, harus banyak baca sholawat, harus banyak baca istighfar, harus banyak baca Al-Quran dan zikir. Ya, karena semuanya sesungguhnya kalau kita lihat, baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar dan sebagainya, ya, itu semuanya adalah termasuk zikir. Tapi kata Rasulullah, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ya, makanya kita diperintahkan untuk juga memperbanyak la ilaha illallah. Atau sebaliknya juga ada lagi tetangga kita yang baru dilantik mendapatkan jabatan, kita iri lagi, ya, nah ini penyakit. Makanya disitulah kalau kita punya penyakit iri, penyakit hasud, penyakit dengki, menyembuhkannya harus dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan penyakit hasud ini luar biasa dapat menghancurkan amal kebaikan kita. Kata Rasulullah SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ya'kulun narul hatob. Orang yang melaksanakan ataupun orang yang ada di dalam hatinya penyakit hasud, satu kali hasud, maka akan hancur semua amal kebaikannya. Kama ya'kulun narul hatob, seperti modelnya kayu bakar yang dimakan oleh
Apa jadinya kalau kayu bakar dimakan oleh? Tinggal apa ya? Tinggal abunya. Kalau abunya abu bedak, mendingan manfaat buat apa? Nyampurin sabun buat cuci piring. Ya. Tapi kalau abunya abu, apa tuh? Kayu semon, ya. Kayu albasia, nggak ada manfaat. Nah, oleh karena itulah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, kemudian kita akan apa? Selalu semangat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di situ di ayatnya sudah jelas-jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada kata Allah Subhanahu wa taala pada diri Rasulullah SAW itu adalah suri teladan hasanah yang perlu dicontoh oleh kita selaku umat Islam, umatnya. Masa orang lain juga mengagungkan Rasulullah, kita umatnya tidak? Saya baca ada profesor, doktor, ya, dari orang Yahudi mengatakan bahwa pemimpin di dunia ini yang tidak ada yang bisa menyaingi kehebatannya adalah Nabi Muhammad. Dia presiden yang paling hebat, Muhammad Rasulullah. Ketika dia menjadi pimpinan panglima perang, dia pimpinan panglima perang yang paling hebat. Kemudian ketika dia berdagang, dia menjadi pedagang yang hebat. Ya, pedagang yang digandrungi, yang disenangi oleh pelanggan. Karena apa? Jujur, sampai-sampai bos pedagangnya itu juga senang kepada Muhammad. Siapa bosnya pedagangnya? Yang senang kepada Muhammad? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu bosnya para pedagang Mekah waktu itu. Tapi kemudian senang kepada Muhammad karena kejujuran dan sebagainya. Kemudian setelah Muhammad bergabung di situ, kemudian dagangnya semakin maju, semakin berkah. Siti Khadijah yang pada akhirnya Siti Khadijah kemudian dijadikan istri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, liman kana yarjuka wal yawmal akhir. Siapa orangnya yang pengen mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengharap di hari akhir itu kemudian mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, maka disitulah wadzakarallaha katsir. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan kita mau habis sholat aja malas berzikir. Habis sholat yang 5 waktu aja malas berzikir, mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Berapa kali? 3 kali. Tapi masih banyak kadang-kadang yang malas, terutama adik-adik. Habis sholat itu ikutin orang-orang tua kita kalau tidak ada piring. Ya, baca menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan itu habis sholat aja langsung terus sudah apa? Sudah salam langsung pergi aja. Itu berarti kayak kurang ikhlas sholat. Contoh sholat zuhur 4 rakaat, setelah itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kemudian langsung bilang aja. Jadi seolah-olah ya Allah, saya sudah sholat 4 rakaat, nih teruslah mau terima ataupun tidak, saya serahkan kepadamu. Udah kemudian, ya kan? Padahal di sini kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya terutama anak-anak kita sekarang ini harus dibiasakan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama praktek dan sebagainya, praktek sholat dan sebagainya, termasuk praktek wudu dan sebagainya. Jangan sampai kemudian anak-anak kita menjelang dewasa belum bisa. Bapak dan Ibu sekalian, saya punya pengalaman yang cukup luar biasa. Ketika saya pulang balik ke Bandung, itu berhenti di rest area Purwakarta. Pas mau sholat asar di sana, kelihatan ada bapak-bapak mau wudhu, kelihatannya bingung. Saya kebetulan dengan teman, ya, Pak Ahmad Tajudin, bukan Pak Mas Tajudin, Pak Ahmad Tajudin, orang juga, ya. Dia waktu itu masih pengawas SMKSM. Kata saya pagi, dia orang mau wudhu, kelihatannya bingung. Apa yang terjadi? Pas
Pas melihat ke sebelah kanan, rupanya orang tuh lagi nyuci kaki, dia ikut nyuci kaki. Kemudian pas melihat sebelah kiri, ada orang yang lagi wudhu nyuci tangan, ikut nyuci tangan. Yang terakhir dia nyuci tangan. Berarti artinya orang itu belum bisa tata cara berwudhu. Akhirnya di mobil saya diskusi, Pak Haji, setelah kejadian tadi, kalau Pak Haji datang ke sekolah, apa yang dilakukan? Apa ya? Ya apa? Anak-anak kita jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya sekarang alhamdulillah anak-anak TK aja sudah sering diajarin, dibiasakan untuk berwudhu dan sebagainya. Bagaimana tata caranya berwudhu yang benar? Ya, jangan sampai tidak tahu, makanya itu harus praktik. Makanya waktu itu saya sering masih datang ke SMP, SMK, saya tulis di bukunya sering untuk sekolah itu perbanyak praktikum ibadah. Harus dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan, nggak bisa. Sekarang aja masih ada kan banyak yang berwudhunya gimana? Karena di keran dan situ. Ya, di situ. Sekarang ini lagi di format pembelajaran tidak menghafal. Tapi yang diformat adalah bagaimana anak bisa berpikir berwawasan luas. Kemarin saya sampaikan kata saya, untuk pelajaran agama itu ada yang wajib dihafal, ada juga yang dikembangkan dalam pikiran untuk nambah wawasan. Contoh dalam berwudu, rukun wudu aja, ya rukun wudu. Rukun wudu itu harus betul-betul hafal, yang kemudian sambil hafal harus tahu. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, orang ngomong, ya makanya sumber hukum itu ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Qiyas, ada Ijma ulama. Ada yang ngomong cukup dua aja Al-Quran dan Hadis. Kalau kita bandingkan punten, kalau lihat di dalam Al-Quran, rukun wudu itu cuma 4. Rukun wudu itu cuma 4. Tapi kenapa di dalam ilmu fikih ada 6? Dari mana itu bedanya? Ya, di dalam Al-Quran kalau dikaji, fagsilu wujuhakum, suruh membasuh muka, wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi membasuh tangan juga harus dijelaskan dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Kalau tidak dijelaskan, dibuka, ya, kemudian bisa akan keliru. Ya, guys. Kemudian wamsahu birusikum. Dipikirin aja wamsahu birusikum. Basuh bagian daripada kepala. Kepala itu yang mana kepala? Ini kepala ya semua ya. Kan di situ bahasanya wamsahu birusikum. Diajari oleh kita, oleh ustaz-ustaz kita di madrasah yang mana? Sirah ya. Batuk, batuk. Mana batuk? Bahasa Inggrisnya yang batuk. Ya. Sirah. Wamsahu birusikum. Ada yang membasuhnya di sini, di belakang. Ya, di belakang. Pas membasuh bagian kepala, dibasuhnya di belakang. Orang Serang membasuh batuknya, orang Ciruas membasuh belakangnya, orang Kontang bingung dilelepin semua kepala. Siap, naik. Baru saya mikir-mikir dari mana nih? Ya. Nah, kenapa para ulama banyak yang sepakat, ya termasuk jumhur ulama sepakat itu famsahu birusikum itu ini yang dibasuh. Karena bagian daripada kepala. Kalau yang ada rambutnya kepala, apa bagian kepala? Kepala, bukan bagian kepala. Ya, baik. Jadi kalau dipikir-pikir, iya juga. Nah, ini baru yang perlu dikembangkan, yang untuk menambah wawasan. Udah berapa tuh tadi? Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Kalau dibasuhnya sampai kempot, itu yang belum mandi. Silakan mandi. Ya, wajibnya sampai mata kaki. Ya, wajibnya itu sampai mata kaki. Di Al-Quran cuma ada 4. Membasuh muka, membasuh kedua tangan,
membasuh sebagian kepala, kemudian membasuh dua kaki. Kok di fikih bisa-bisanya ada 6? Dari mana? Itulah fungsinya hadis. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bapak dan ibu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh bagian kepala, membasuh kaki, semuanya dibasuh tanpa niat, maka tidak termasuk wudu, kata Rasulullah. Kalau tidak niat. Makanya kenapa anak-anak kita diajarin ya waktu di madrasah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi, supaya bisa niat. Karena niat itu masuk dalam rukun. Kalau tidak niat maka tidak termasuk wudu. Lah tadi lafaz niatnya kenapa dilafazkan? Supaya jangan ragu-ragu. Saya yakin Pak, karena kalau tidak diajarkan itu ragu-ragu. Wong saya sering bepergian jauh banyak bapak-bapak yang nanya, Pak, terus niat sholatnya di mana? Pas dia diajak sholat kosong, diajak sholat jamaah kosong, sholatnya kemudian ragu-ragu niatnya gimana? Kenapa? Karena belum diajari atau belum pernah baca bagaimana niat sholatnya. Ya, kenapa anak-anak kita juga diajari sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan makmuman atau adaan lillahi ta'ala, supaya niatnya melekat hati. Yang sesungguhnya niatnya itu adalah ketika takbiratul ihram pada waktu sholat. Ya, ketika takbiratul ihram, bukan pada usholinya, tapi membacakan lafaz usholi hukumnya sunnah, tapi niatnya hukumnya wajib. Kalau tidak niat jadi sholatnya. Apa bedanya sholat duhur dengan asar? Beda nggak? Beda. Apa bedanya? Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat duhur? 4. Sujudnya sama nggak? Rukunya sama nggak? Duduknya sama nggak? Lalu kenapa beda sholat asar dengan sholat duhur? Niatnya yang tuh. Jadi karena niat itulah makanya tadi kata Rasulullah innamal a'malu binniyat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi terus diterapkan kepada anak-anak kita juga untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai kemudian ada ceritanya dulu. Cerita sedikit ya. Ada ceritanya dulu, ada orang kaya raya. Anaknya disayang. Mau belajar di madrasah, kata ibunya, "No, enggak usah belajar di madrasah, anak-anaknya badung-badung nakal-nakal. Ya, khawatir nanti ada yang nakalin." Enggak ada. Mau maghrib, Bu, mau sholat apa, mau belajar ngaji di madrasah, enggak usah dong, di sana anaknya nakal-nakal. Ya. Anaknya laki-laki, enggak boleh. Ini sayang yang keliru apa enggak? Sayang yang keliru apa enggak? Ceritanya udah gede, makin lama makin gede sampai udah kumisan, ya. Kemudian ada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW seperti ini. Barang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, si ini duduknya sebelah sini, ada ibu-ibu ya, gadis-gadis segala macam duduknya sebelah sana, ya melirik-lirik, dia kelirik-lirik. Barang pas dilihat di situ ada yang pakai kerudung dijambon, ada yang pakai kerudung dijambon kan? Ya, barang akhirnya rupanya mandang tuh, ada tertarik. Akhirnya barang pas pulang ke rumahnya ngomong ke ibunya, "Mak, kayaknya yang pakai kerudung jambon tadi malam tuh siapa ya? Emang kenapa namanya?" Kayaknya ada tertarik tuh, ya. Nah, boleh nggak mau diomongin? Nah, yang namanya orang kaya kan, akhirnya ibunya pagi-pagi bilang, "Iya, nggak apa-apa, cocok mama juga." Langsung diomong. Lah barang pas diomongin, udah ceritanya langsung diambil. Udah dikawini, katanya kalau si perempuannya ini sejak kecilnya sudah dibiasakan sekolah di madrasah dinya sorenya, malamnya di majelis taklim, barang pas sekolah di MTS di MA dia juga sambil mondok pesantren. Jadi ibadah itu sampun terbiasa, sudah terbiasa. Sholat sudah terbiasa, ibadah-ibadah yang lain sudah terbiasa. Nah ini yang laki-lakinya tidak bisa sholat, tidak bisa baca Al-Quran dan sebagainya. Barang diperhatikan ceritanya udah suami istri sampai 1 tahun. Barang 1 tahun dia lihat si suaminya tidak sholat.
Kemudian diomongin oleh istrinya, kan istrinya soleh kan, rajin sholat, rajin ibadah. Kata si istrinya, saya perhatikan saya selama kawin dengan kok nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Kaget tuh si suaminya. Kenapa? Karena kata kiai saya dulu, waktu zaman pesantren, kalau orang yang tidak mau sholat itu nantinya tidak bisa masuk surga, masuk neraka. Saya bertanya, akhirnya apa? Jawab si suaminya. Kata si suaminya, no, bukan tidak mau sholat, bukan tidak mau ibadah kepada Allah. Mau, artinya dari dulu juga mau. Tapi karena dari dulu tidak boleh sama mama, nggak boleh belajar ngaji, nggak boleh ke madrasah, nggak boleh ke majelis taklim. Jadi tinggalkan istri yang lebih besar. Akhirnya kata si istrinya, kan istri suami belum terlambat. Sekarang yuk belajar biasakan sholat. Karena istri yang soleha, kemudian sudah menyediakan semua perlengkapan sholatnya. Niat sarungnya, sarung cap gajah. Tahu sarung cap gajah? Jadi ini pecinya, ya. Kemudian udah, nih baju pokoknya. Sudah rapi, dipakai baju, dipakai sarung oleh istrinya. Terus kata istrinya, kata kiai saya, sholat yang lebih utama itu berjamaah. Pahalanya 27 derajat. Maka anak sholatnya harus ke masjid. Kebetulan rumahnya di depan masjid. Lihat ya. Akhirnya apa kata si suaminya? No, bukan kakak tidak mau sholat di masjid. Lalu bagaimana malu dong pada masyarakat, kepada orang bunga aja nggak bisa sholat. Akhirnya kata si istrinya, justru itu kalau sholat di rumah kan sendirian dan yang contoh. Kalau di masjid, kata istrinya, lakukan apa yang dilakukan jamaah. Akhirnya dia senang karena dulu istri, ya, istri yang solehah luar biasa, ya. Berangkat ke masjid, barang sholat di belakang imam. Yang namanya sholat maghrib, lampunya besar-besar, ramai. Yang dari mana-mana termasuk di masjid Al-Muhajirin Kampung Lima kalau maghrib ramai. Kalau subuh ramai. Alhamdulillah. Kalau maghrib 10 baris, kalau subuh 10 barisnya dilakukan oleh imam. Ya. Ceritanya udah deh, lagi sholat. Barang sholat ini di belakang imam. Kan orang-orang sholat, sholli fardhu maghrib Allah Akbar. Oh. Lagi mau sholli fardhu maghrib, cingak-cingok kayak tadi. Cingak-cingok, nengok ke kiri, nengok ke kanan, nengok ke depan, kalau salah. Allahu Akbar. Kakinya nggak kira-kira hampir 2 meter lebarnya. Ya, baik. Karena apa? Belum diajarin sholat. Ya. Akhirnya imam bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Nah, kemudian karena si ini enggak tahu, ya, kakinya luar biasa lebar kayak begini, yang di belakangnya anak-anak kecil, ya. Kemudian rupanya si istrinya enggak ingat makain sempak. Cuman pakai sarung cap gajah dudukan. Niongnya besar, jadi kelihatan gandulnya tuh. Kata si anak yang di belakang kebetulan punya burung ketilang di rumahnya tuh ayahnya. Sering dicetek, kayak kita kan. Barang itu mau dicetekin oleh anaknya, kok diem aja. Kata si anak ini yang namanya anak kecil tahu dulu kan, kemudian burung ayah ini susah amat, biasanya ini semangat ini ditubruk oleh anak ini, ditubruk. Barang ditubruk kan dia kaget toh, ya kaget. Si hatinya ngomong, apa ini orang sholat main tubruk-tubrukan, ya dia ingat amanat istrinya, kata istrinya lakukan apa yang dilakukan jemaah. Karena ingat omongan istrinya lakukan apa yang dilakukan, melihat imam lagi sujud, kayak apa dulu, ditubruk lagi oleh tubrukan orang dewasa dengan anak-anak kan beda. Orang sebelumnya nubruk begitu kenceng,
imamnya ahli Cimandi, guru Cimandi, ya kira-kira ya. Lah berampas nubruk langsung disekap mereka, kena kepala, kejut mentah. Dia berpikir lagi, apanya orang sholat main buka-buka. Kebetulan kan anak-anak kalau lari kemana-mana tuh kan anaknya enggak ada. Tuh, yang di sini kebetulan Pak RT datanya terlambat. Ini bukan Pak RW. Pak RT datanya terlambat. Tuh, barang pas di RT datang masuk di bekas anak tadi, dia ingat lakukan kata istrinya apa yang dilakukan jamaah. Akhirnya dia gepak lagi di belakang. Kok anak-anak yang tadi yang nongkrong sudah tidak ada, adanya kepala PRT kesepak di belakang. Akhirnya apa? Dia berhadapan dengan imam yang ahli Cimandi, kemudian juga berhadapan dengan ketua RT yang baru datang di sepak. Bubar nggak salahnya? Bubar. Itu akibat apa? Akibat tidak diajari. Pantas maka juga mengatakan kulman yuwidi ilmin ya'maluhu amaluhu marbudatun lakbalu. Jadi setiap pekerjaan yang dikerjakan apapun bentuk pekerjaannya, apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya marbudatun lakbalu. Ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan anak-anak kita diajari terus semua yang dibekali semua sampai kapanpun. Karena termasuk duduk sholat, kalau belum diajari belum bisa, itu banyak sekali yang kelihatannya asal-asalan. Padahal duduk sholat sudah ditentukan oleh ilmu fikih ada dua macam. Yang pertama duduk sholat itu duduk apa namanya? Ya? Duduk tawarruk. Tawarruk itu pada saat duduk antara dua sujud dengan tasahud awal. Kalau di tasahud akhir namanya duduk apa? Iftirosh tadi ya, kemudian duduk awal. Bagaimana cara duduk iftirosh? Bagaimana duduk tawarruk? Itu juga harus dipraktikkan. Kalau tidak dipraktikkan nggak bisa. Oh, untuk 2016 kemarin saya kebagian tugas ngaji. Memilih di pesawat itu kita punya kewajiban untuk mencontohkan bagaimana cara tayamum. Tayamum kan berbeda dengan wudhunya. Nah makanya itulah harus dicontohkan. Barang pas dicontohkan, sudah saya contohkan bagaimana caranya membasuh muka, kemudian bagaimana caranya membasuh tangan, kemudian ada ibu-ibu yang nanya, Ustaz, anggota yang lainnya bagaimana? Berarti artinya apa? Anggota yang lainnya bagaimana? Dianggapnya kayak berwudu. Padahal tayamum cukup membasuh muka dengan membacu kandungan tangan. Udah dicontohkan. Jadi dianggapnya kayak berwudu. Bagaimana cara membasuhnya? Kaki. Bagaimana cara membasuh yang lain-lainnya? Nah oleh karena itulah di sini barangkali ya dulu saya ketika ada majlis mudzakarah di Masjid Agung Asomo. Ketuanya Pak Kiai Haji Asmuni Pandeglang, ya. Nah, itu saya bagian dari beliau waktu itu menggerakkan kiai-kiai dari kecamatan. Barang pas pengajian ada yang menyampaikan ketika bertanya hadis thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Almarhum Kiai Haji Bustami kesepuhan kita waktu itu jawabnya Pak Kiai, ya, dia itu baru pas menjawab thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, dia dengan bahasa Sundanya kata dia anu wajib dituntut eta ilmu agama hukum. Nusanya sangat wajib. Waktu itu saya belum paham maksudnya, jadi sangat senol. Hati saya bilang, enak boleh pakai ini. Ya, emang yang lain-lainnya tidak perlu dipelajari, hanya ilmu agama aja. Maksudnya setelah saya berpikir terus sudah beberapa bulan kemudian, maksudnya kalau ilmu agama itu wajib ain belajar. Kalau ilmu lain mah wajib kifayah. Karena yang sering diulas-ulas
Itu wajib kifayah itu contohnya apa? Ngurus jenazah. Ya. Kemudian belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Nah, dibaca Al-Qur'an menggunakan ilmu tajwid dalam baca Quran hukumnya fardu lain. Enggak berarti perlu belajar enggak? Enggak. Tajwidnya. Ya. Nah, kemudian apa maksudnya? Maksudnya kalau belajar ilmu agama itu wajib ain, perorangan kewajiban. Makanya di sana ala kulli muslimin wa muslimatin. Perempuan laki-laki, perempuan semuanya sama kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Contoh yang gampang. Kenapa wajib ain? Ilmu agama tidak bisa diwakili kalau tidak bisa. Contoh tidak bisa sholat. Kayak modelan. Ketika tidak bisa sholat, kemudian kita tidak boleh sholat, dosa nggak? Dosa, ya. Nah, dosa. Kemudian ketika tidak bisa sholat, dia merasa uangnya banyak. Udah deh, saya mau banyak uangnya. Kemudian ketika tidak bisa sholat, datang ke rumahnya Pak Kiai Haji Amas. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Kiai. Apunten, saya karena dari dulu nggak belajar sholat, kemudian saya tidak bisa sholat. Wayahnya karena saya sibuk selalu berusaha nggak keburu sholat. Tolong nih saya punya uang 10 juta ya Pak Kiai, tolong saya disolat. Bisa? Kalau sudah disolatin ya? Kalau sudah disolatin dikubur. Makanya sholatlah sebelum disolatin ya Mas anak-anaknya. Jadi nggak bisa tuh diwakili seperti itu. Tapi kalau ilmu yang lain bisa diwakili. Contoh, nih kita punya saudara di Amerika. Karena sudah lama di Amerika, ngomongnya barang surat pakainya bahasa Inggris. Kita nggak bisa bahasa Inggris, ya, nggak bisa kita bahasa Inggris. Kemudian datang ke teman kita atau saudara kita atau siapa saja yang bisa berbahasa Inggris. No, ditolong ibu tidak bisa bahasa Inggris. Surat maksudnya isinya apa? Dibacakan, diterjemahkan oleh yang baca surat bahasa Inggris tadi. Manfaat nggak? Manfaat. Bisa dimengerti. Itu maksudnya tadi yang dikatakan bahwa yang wajib dituntut itu adalah ilmu agama. Jadi kalau ilmu agama itu tidak bisa diwakili, ya, sholat tidak bisa diwakili, kemudian ibadah-ibadah yang lain tidak bisa diwakili, ya. Nah, kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tadi tidak didasari dengan ilmu dan lain sebagainya, maka semuanya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dibiasakan terus, ya, naik terus. Kayak model ada lagi ceritanya bahasa. Walaupun itu bukan ilmu agama, ceritanya ada anak muda yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Biasanya ngomong jauh. Barat ada saudaranya meninggal dunia, suruh, kan dulu belum banyak HP, belum ada telepon. Kemudian suruh manggil saudaranya yang ada di Jakarta. Di Jakarta ngomong bahasa Indonesia. Barat pas ditanya, kamu bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Coba gimana? Sudah. Cuman bisanya sudah doang, nggak tahu artinya apa sudah. Ya, barang yang tahu, kamu bisa nggak? Bisa. Apa tuh? Lagi. Ya, yang satu bisanya sudah, yang satu lagi. Barang yang satu ditanya, kamu bisa nggak? Bisa apa? Pukul saya. Udah. Cuman bisa itu doang. Yang satu bisanya pukul saya, yang satu lagi, yang satu sudah. Nah, kemudian barang pas sampai Kalideres ceritanya. Sampai Kalideres pengen makan, pengen minum. Barang pas masuk, ya, di sana ceritanya sebelum masuk restoran itu turun dari mobil, yang ngomong, yang bisanya pukul saya. Turun dari mobil bis, dia ngomong di terminal Kalideres, pukul saya. Kebetulan di sana ada preman Kalideres, lalu pukulin.
orang apa maksudnya pukul saya nantang apa ini dipukulin. Yang ngomong yang misalnya sudah apa lagi. Baru pas lagi dipukulin kata yang satunya lagi. Ya udah makin dipukul makin parah. Ya, makin parah dipukulin. Dia ngomong lagi, udah makin parah. Barang pas untung yang bisanya sudah dia ngomong sudah. Akhirnya berhenti. Akhirnya barang pas berhenti sudah. Kemudian dia sudah dipukulin. Orang yang satunya ini udah capek, pengen makan, pengen minum, masuk ke sebuah rumah makan. Barang masuk ke sebuah rumah makan, di sana nggak ditanya lagi, dikasih kertas, tidak bisa nulis, tidak ngerti nulis juga. Melihat orang pada nulis, dikasih minum, dikasih makan segala macam, dia duduk berlama-lama di situ, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, waduh, katanya. Terus gimana ini, ya? Nah itu dia hatinya tuh ngomong. Akhirnya si pelayannya tuh untuk ada yang peduli. Dek, mau makan, mau minum? Yang jawab, udah kamu aja yang ngomong. Karena kalau kamu yang ngomong, semangat. Kalau saya ngomong bahaya pasti. Ini juga yang ngomong pasti bahaya. Ya udah, ditanya lagi, mau makan apa? Sudah. Jawabnya sudah. Ya udah, nggak dilayani. Dulu kayak udah pengen makan, pengen pindah lagi, ditanya lagi, Dek, mau makan, mau minum? Sudah. Ya udah nggak dilayani. Orang ceritanya barang pas pindah di rumah makan yang satu, tidak ditawarin lagi, ditulis. Dia tidak bisa nulis. Barang nulis di korek uang, nggak kebaca. Yang ngelayanin bingung. Ini apa maksudnya tulisan nggak kebaca ini? Dipahami oleh salah seorang pelayannya. Barang pas dipahami di situ, minta air teh pakai garam. Ya. Akhirnya dilayanin air teh panas pakai garam. Ya, oke. Akhirnya apa? Barang pas sudah dilayani air teh pakai garam. Yang namanya harus enggak dicicipin lagi, langsung digerak. Barang pas digerak senang karena pakai garam, bukan pakai gula. Barang senang ceritanya pada keluar dari restoran, kemudian dia itu baru kita. Barang pas muntah itu dianggapnya lagi ngelaga-laga. Di sana ada kambing gibas yang bertanduk. Jadi di sana ngelaga-laga kambing. Jadi lagi owa-owa itu ditunggukin sama kambing lagi. Itulah akibatnya apa? Akibat tadi tidak mau belajar ilmu. Belajar nulis tidak mau, kemudian belajar baca juga tidak mau. Ya, terutama untuk anak-anak, untuk adik-adik segala macam ini harus supaya apa? Jangan sampai kita itu tersesat. Ya, makanya sering kalau lagi santunan yang kedua itu sering saya sampaikan anak-anak itu, ya, penyanyi kita, komponis bilang dalam nyanyiannya sudah sering mengatakan, jangan sedih yatim piatu, tiada ayah tiada ibu, tapi sedih tak punya ilmu, jalan yang mana hendak dituju. Ya, jadi itulah ilmu. Jadi ilmu inilah yang sangat penting. Kalau sudah punya ilmu, insya Allah. Makanya Nabi Sulaiman ketika ditanya, ya, oleh Allah, hai Sulaiman, pilih salah satu dari yang tiga. Mau pilih ilmu, mau milih tahta, mau milih wanita. Ya, apa Nabi Sulaiman jawab? Pilih ilmu. Setelah milih ilmu, tahtanya ada ke bawah, hartanya ke bawah. Malah Nabi Sulaiman tidak ada yang nyanyi kekayaan. Ya. Kemudian yang lain-lainnya juga ke bawah, itulah dengan ilmu. Terutama kepada adik-adik, anak-anak dan sebagainya, anak-anak muda dan sebagainya ini, terutama itu terus untuk selalu menuntut ilmu.
Ya, untuk selalu menuntut ilmu. Oleh karena itulah, mudah-mudahan dengan wasilah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak malas untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama itu adalah wajib ain menuntutnya. Baca Al-Qur'an belajarnya wajib ain, kemudian belajar ibadah, belajar sholat dan sebagainya wajib ain, kemudian yang lain-lainnya juga kita pelajari. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk kepentingan dunia dan akhirat pun harus diraihnya dengan ilmu. Kata Rasulullah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Orang yang menghendaki dunia yang bahagia atau kebahagiaan pada saat hidup di dunia harus dengan ilmu. Kemudian orang juga yang pengen bahagia hidup di akhiratnya kelak harus dengan ilmu. Orang yang pengen hidup dua-duanya bahagia juga harus dengan ilmu. Ya, baik. Makanya doanya juga kita tidak lepas. Selalu doa, mudah-mudahan tiap habis sholat paling tidak kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nanti akan berhasil wa qina adzaban hasil. Kita berdoa terus. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia supaya diberikan kebaikan, di akhirat nanti akan diberi kebaikan, kemudian sampai dihindarkan daripada siksa api neraka. Ya, jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita lupa, terutama termasuk memperbanyak baca selawat. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala baca selawat untuk Rasul. Malaikat pada baca selawat untuk Rasul. Kenapa kita umatnya tidak mau? Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah membaca selawat kepada Rasulullah. Kalau Allah membaca selawat kepada Rasulullah, itulah pemberian rahmat. Jadi orang-orang yang selalu membaca selawat akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu. Orang yang membaca Al-Quran juga sama, akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu. Pahala yang mendengarkannya dapat rahmat. Ya, jangan salah kemudian masih ada gadis-gadis di sana, ya, ada yang perempuan. Saya Ustaz nggak apa-apa dapat rahmat juga asal dapatkan rahmat aja. Ya, simpel, ya, dapat rahmat. Kemudian para malaikat-malaikatnya juga bersolawat. Apalagi di bulan Maulid ini. Solawatnya para malaikat-malaikat itu adalah permohonan doa, permohonan ampun, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang yang mendapatkan solawat juga akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi orang-orang kita ini, orang-orang yang beriman itu harus memperbanyak sholawat. Baca sholawat apa? Makanya kan orang Nahdliyin kalau baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, dikasih sayyidina, kenapa? Itu penghormatan yang luar biasa. Ya, penghormatan. Kalau saya anaknya Mas itu nafsirkan dari ayat itu wasallimu taslima. Ya, wasallimu taslima itu berilah penghormatan. Ya, salam dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara penghormatannya? Ya, kalau Rasulullah sendiri kan tidak menghargai. Paling tidak kita juga, makanya lucu kalau ibu-ibu manggil namanya sendiri, manggil ibu. Ibu Jenab. Adalah dirinya ya, Bob. Ya. Kalau dipanggil oleh orang lain, apalagi anak kecil yang manggil, Jenab, enak nggak? Jenab mau mana? Mau ke warung nih, enak ya? Anak kecil yang manggil. Kalau sendiri dia yang manggil, enak nggak?
bertanya, namanya sendiri manggil saya Ibu Jina. Ya, Ibu Jina. Padahal nggak manggil Ibu Jina sama boleh Jina. Kan nggak masalah. Manggilnya Rasulullah kalau baca sendiri, soalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak pakai saya lagi sendiri. Lah kita sebagai umatnya harus lebih menghormati. Ya, makanya apa? Saya katakan tadi orang-orang najis itu pakai saya. Terserah ya, itu mah saya tugasnya hanya menjelaskan saja. Kita mau ngikutin yang mana silakan, tapi itulah ya sebagai penghormatan kita sebagai umat. Mudah-mudahan kita selalu kemudian mendapatkan karomahnya, mendapatkan syafaatnya. Makanya hikmahnya juga membaca sholawat Nabi, memperbanyak baca sholawat itu nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Ya, di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan syafaat, terutama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak akan bisa masuk surga Allah kalau tidak akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Sayyidina Umar kalau tidak salah, Sayyidina Umar yaitu mengatakan bahwa siapa orangnya yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nanti yaitu di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kalau Sayyidina Utsman mengatakan man anfaqtu dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad anfaqtu min jabalin minal Uhud. Jadi orang yang mengumpulkan uang, berinfak, bersedekah ya untuk kepentingan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti sedekah sebesar gunung Uhud. Enggak berapa hebatnya. Ya. Udah tahu gunung Uhud? Udah tahu belum gunung Uhud? Udah pernah lihat belum gunung Uhud? Kalau belum pernah lihat, yuk sama-sama berangkat ke sana melihat sebesar apa gunung Uhud itu. Karena kata Sayyidina Utsman, orang yang nyumbang untuk peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 1 dirham itu sama dengan yaitu akan mendapatkan pahala sebesar gunung. Ya. Nah, kalau saya disuruh nganter belum apa-apa. Berangkat ke sana bareng-bareng, saya antar. Ya. Kalau nganter kan jauh suci. Nah, sekarang umroh sudah dibuka. Alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan. Haji juga mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan karena 2 tahun belakang tidak bisa haji. Ya, nah kita doakan mudah-mudahan yang pada malam hari ini kumpul di majelis yang mulia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberkahkan rezekinya, yang belum berangkat ke Mekah cepat berangkat ke Mekah, cepat berangkat ke Madinah, baik dengan umroh maupun dengan haji. Alhamdulillah. Karena haji bu kalau sekarang daftar, saya informasi ini sekarang daftar, saya ngobrol dengan kasih hajinya. Kalau sekarang daftar di Kota Serang, estimasi berangkatnya kurang lebih tahun 2037. Berapa tahun? Ya, 2037 kalau sekarang daftar. Kalau dulu enak ya, begitu daftar langsung berangkat. Lagi saya 2009 daftar, nanti 2011 berangkat 3 tahun. Tapi saya ketemu Pak Saifullah Yusuf bentar di majelis zikir dengan Pak Said Adi Munawar waktu itu di majelis zikir. Pak Saifullah Yusuf sambutan atas nama Indonesia, dia ngomong kerajaan Arab di majelis zikir waktu itu. Kata Pak Saifullah Yusuf, di Jawa Timur sekarang ini nunggunya haji itu 9 tahun waktu 2011. 9 tahun itu. Tapi di Serang waktu itu saya masih Kabupaten Serang 3 tahun berangkat. Nah sekarang berarti Jawa Timur beberapa tahun sudah. Karena Kota Serang aja sudah kalau sekarang berangkat, kalau sekarang daftar dapat kuota haji tahun 2037 berapa tahun? Nah makanya daripada menunggu haji lama ya, mudah-mudahan kita yuk cepat umroh. Sekarang itu umroh murah, 1.500.000 bisa umroh.
7.500 bisa umroh. Kalau nggak percaya silakan datang ke Siraja seperti saya kasih formulirnya, daftar 7.500 bisa jadi umroh. Berani, ayo, gitu Pak. Nah, 1.500 bisa umroh. Kemudian bagaimana bayarnya? Bayarnya bisa dicicil. Wih, sekarang itu musim kredit bisa dicicil. Dicicilnya setelah umroh. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Ada yang bertanya ibu-ibu bertanya, Pak, gimana kalau seandainya tim-bating? Bertanyanya tim-bating saya sudah umroh, kemudian kredit yang 3 tahun, baru 2 tahun saya bayar, kemudian tidak ada umur belumnya. Wajib bayar dong? Kan utang harusnya wajib ya. Nah itu enaknya dibebaskan. Jadi dibebaskan, enggak wajib bayar kalau sudah meninggal. Ahli warisnya dari tadi untuk bayar. Gratis, udah. Berarti bayar cukup 2 tahun. Jadi dari 1.500 sebelum COVID kemarin itu 1.500. Tapi sekarang ini saya tanya kemarin masih ada pembiayaan untuk PCR dan sebagainya, termasuk isolasi mandiri. Isolasinya itu selama 4 hari, memberangkatnya 2 hari isolasi, kemudian mau pulangnya 2 hari isolasi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita berangkat ke Madinah ke Mekah, kemudian semakin berkah lagi, ya baik anak cucu kita dan sebagainya, diberikan kesehatan lahir dan batin, dikuatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apapun bentuknya, dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita di akhir hayat kita termasuk orang-orang yang mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tentunya adalah orang bicara banyak salahnya daripada benarnya. Kalau salahnya tentunya dari kita sendiri. Kalau benar yang benar itu insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Barom